Qala al-musannifu Syekh Haji rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pelajaran pertama berkaitan dengan jurumiyah. Ini kaitannya dengan ilmu nahwu. Sekali lagi ini kaitannya dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu yang membahas terkait dengan i'rab, ilmu yang membahas terkait dengan keadaan-keadaan harokat, keadaan-keadaan perubahan akhir kalimat itu ada di nahwu. Sementara ada namanya ilmu shorof. Ilmu shorof itu adalah ilmu yang berkaitan dengan bentuk kata. Jadi ini paling dasar. Dia kan bisa tahu nahwu shorof. Nahwu ini berkaitan dengan perubahan akhir kata, shorof ini berkaitan dengan bentuk kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kang aran kalam. Al-kalamu utawi kang aran kalam. Wa hiya kalam. Iku al-lafzu lafat. Al-murakkabu kang den susun. Al-murakkabu kang den susun. Al-mufidu kang awih faedah. Al-mufidu kang awih faedah. Al-mufidu kang awih faedah bil wad'i. Bil wad'i kelawan den sejo. Bil wad'i kelawan den sejo. Wa aqsamuhu utawi pira-pira pandumane kalam. Wa aqsamuhu utawi pira-pira pandumane kalam. Iku salah satun ana telu. Rupane ismun isim. Wa fi'lun lan fi'il. Wa harfun lan huruf. Ja'a kang teka apa huruf limaknan maring suwiji makna. Ulang, di dalam nahwu itu ada yang namanya kalimat, ada yang namanya kalam. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Sedangkan kalam ini adalah susunan kata. Nah, maksudnya kalimat itu disebut kata, itu misalnya ketika ada dikatakan misalnya meja tok satu tok.
maka ini satu kata maka disebut kalimah. Tapi kalau yang tersusun meja itu bundar misalnya. Ini ada 1, 2, 3 kata tersusun menjadi satu, memiliki sebuah makna tersendiri. Maka ini disebut sebagai kalam atau susunan kata. Saya di sini langsung. Nah, lalu tapi kalau dalam bahasa Arab itu perbedaannya tidak banyak. Yang disebut dengan kalimah dalam bahasa Arab itu hanya 3. Itu memang dalam 1 namanya isim, 2 fi'il, 3 huruf. Maka jangan ditanya kalimah itu ada berapa? Ada 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Nah, isim itu apa? Isim itu apa mas? Isim itu adalah kata yang kata benda, namanya kata benda. Tapi maksudnya apa? Maksudnya kata yang tidak memiliki ikatan waktu. Maksud isim. Meja, ya meja ini, meja saya ini, meja itu kamu. Itu sudah begitu. Maka orang mudah mengingatnya dengan sebutan kata benda. Fi'il kata kerja. Ya kenapa kata kerja disebut kata kerja? Ya, karena pekerjaan itu terikat oleh waktu. Makan itu bisa sudah makan, akan makan, sedang makan, itu pekerjaan. Huruf itu apa? Huruf itu selain isim, selain fi'il, maka itu disebut sebagai huruf. Tapi maksudnya apa? Huruf itu ya kata bantu bisa, kata bantu atau keterangan. Kata bantu atau keterangan. Nah, saya kira ini paham ya maksudnya. Kalimat itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Lalu kemudian Jurumiyah mengatakan al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini maksudnya apa? Kalam itu adalah berupa lafaz yang tersusun. Tersusun ini berarti ada berapa kata? Minimal 2 itu sudah tersusun. Minimal 2 kata atau lebih. Terus kalau 1 kata, berarti 1 kata disebut kalam enggak? Enggak, hanya disebut sebagai 5. Tapi ini al-mufidu bil waqti. Al-mufidu bil waqti. Ada susunan kata yang memberikan pemahaman. Contoh dalam bahasa Arab zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun yang artinya Zaid berdiri. Zaid adalah orang yang berdiri. Ada berapa kalimat di sini? 2. Nomor 1 Zaidun, nomor 2 Imun. Berarti Zaidun ini termasuk lafaz atau bukan? Lafaz. Imun termasuk lafaz? Lafaz. Berarti ini masuk. Murakkab itu tersusun. Zaidun Imun karena ini 2 kalimat, berarti ini termasuk susunan. Berarti ini memenuhi murakkab. Ya tahu. Masalahnya di sini al-mufidu bil wad'i, memberikan pemahaman secara sengaja atau tidak.
Ketika saya mengucapkan Zaidun Qaimun, yang artinya Zaid berdiri, sampai paham nggak? Paham. Ketika sebuah susunan memberikan suatu pemahaman, akan disebut kalam. Nah, misalnya ini, misalnya ada kata seperti Doroba Zaidun, artinya Zaid memukul. Zaid memukul. Sambil ketika saya mengucapkan Zaid memukul bisa dipahami ya? Tapi memukul itu butuh objek. Ada objek yang terbuang sehingga ini kurang lengkap. Ya, Zaid memukul itu memang sudah memberikan pemahaman dari Zaid itu memukul, tapi tidak lengkap. Kalau ada pengertian yang tidak lengkap, Zaid memukul sopo. Nah, pertanyaannya begitu. Zaid memukul sopo, misalnya Zaid memukul Amr. Oh, Zaid memukul Amr. Berarti itu apa? Zaid itu Amr. Nah, benar. Ya, ini. Nah, cuman bawa anu ya, kita ya. Jumnya. Pakai iki ya? Mau pakai punyamu dulu. Nah ya, punya Reza kok kita pindah podo karo anu lek sampean nggih Mukhtasar Jidan sampean ndi kitabe jalan. Lek nggih Mukhtasar Jidan iku sing dimaknai sing diharap sing dicetak tebal. Delok. Aduh. Pinggir iki sing ndek sore iki ndak iki pinggir iki atas sampai iki sing digaris dhuwure garis iku jurumiyah boleh jurumiyah karo ini kurang gede kayak seanak sisa iki engko sampean pakai kitab jurumiyah iki nah, kurang gede nih tulisannya karena penak sing di sampean anane ya iki suka pakai nek kono nek kantor seanak ya dewe kitab sampean apa kitab iki ya wis oke nah ulangi sama susul nih maknanya ya seawal lagi al kalamu utawi kalam wa hiya kalam iku al lafzu lafat al murakkabu kang den susun al mufidu kang paring faedah bil wad'i kelawan den sejo wa aqsamuhu tawi pira-pira pandumane kalam iku salah satun telu rupane ismun isim wa fi'alun lan fi'il wa harfun lan huruf
Ja kang teko apa huruf? Ja kang teko apa huruf? Limaknan maring suci makna. Limaknan maring suci makna. Cuman geser kene, cuman geser. Kok ndak ketara papan tulis. Tak ulangi ya. Kalimah itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata. Maka ketika ada satu kata yaitu meja misalnya, maka itu disebut sebagai dalam bahasa Arab namanya kalimah. Tetapi kalau ada istilah kalam, maka ini adalah susunan kata. Namanya susunan itu berarti lebih dari satu kata, minimal 2. Meja itu bundar misalnya. Ini ada 3 kata terangkai menjadi 1, kemudian memiliki makna sendiri. Meja itu bundar. Nah, maka ini disebut kalam. Tapi masing-masing dari kata meja, kata itu, kata bundar, ini namanya kata ataukah kalimah. Dalam bahasa Arab kalimah itu ada 3. Nomor 1 isim, nomor 2 fi'il, nomor 3 huruf. Isim itu gampangnya adalah kata benda. Maksudnya kata benda ini apa? Aslinya kata benda itu maksudnya yang dimaksud isim adalah kata yang tidak terikat dengan waktu. Misalnya meja itu ndak enak ceritane meja saiki, meja wingi, meja besok. Meja bentuk meja ya meja. Tetapi kalau fi'il itu orang mudah mengatakan kata kerja. Kata kerja namanya pekerjaan itu memiliki waktu. Makan itu ada kalanya ya kemarin, sekarang, besok itu perbuatan makannya berbeda-beda. Meja hari ini, besok sampai seterusnya bentuknya meja ya seperti itu. Paham maksudku ya? Ada huruf itu apa? Huruf itu selain dari isim dan fi'il, itu namanya huruf. Maksudnya apa? Cara di bahasa Indonesia terus apa? Ya huruf itu gampangannya ya kata bantu atau keterangan. Seperti di dalam, terus ke, dari. Nah, itu kata bantu yang tidak bisa berdiri sendiri. Moro-moro suruh ngomong Reza apa di dalam, apa maksudnya apa? Di dalamnya maksudnya apa? Terus mana-mana ngomong dari tanpa menyebut kata selanjutnya. Ini tidak memahamkan. Orang mengucapkan kata dari, monotok itu tidak memahamkan. Nah, maka huruf itu kata bantu atau keterangan. Nah, maka kata bantu atau keterangan ini pasti akan membutuhkan setelahnya itu membutuhkan isim atau fi'il. Paham maksudnya ya? Jadi kalimat ada 3, pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Nah, lanjut di jurumiyah ada penjelasan al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz. Lafaz itu apa? Lafaz itu sesuatu yang bisa diucapkan. Ku jenenge lafaz. Lek tidak bisa diucapkan berarti bukan lafaz. Contohnya apa? Batin. Reza batin, ning atine batin. Ya muni, tapi karena tidak keluar dari mulut tidak jadi lafaz. Nah, lafaz itu berarti bisa berupa sesuatu yang keluar dari mulut yang bisa disuarakan. Nah, itu namanya lafaz. Al-murakkabu yang tersusun. Namanya tersusun, kembali lagi, namanya tersusun itu minimal 2 kata. 1 kata itu berarti tidak tersusun. Nomor 3, al-mufidu bil wad'i, yang memberikan pemahaman atau pengertian. Ini ada lafaz
yang tersusun tapi tidak memberi pemahaman, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Nah, contohnya apa contohnya? Ada Zaidun qaimun. Iki sing paling akeh di kitab-kitab itu contohnya Zaidun qaimun. Zaidun itu artinya apa? Zaid. Berarti masuk kalimah isim, fi'il atau huruf? Isim. Zaid itu isim. Nah, qaimun itu artinya apa? Berdiri. Orang yang berdiri. Nah, qaimun ini menurut sampean masuk kalimah isim, fi'il atau huruf? Isim. Orang yang berdiri. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, Zaidun dan qaimun ini termasuk lafaz atau bukan? Ya karena baru diucapkan, bisa diucapkan dan namanya bisa diucapkan berarti bisa ditulis. Nah, Zaidun qaimun kalau sudah wujud berupa tulisan ya kita anggap sebagai lafaz. Murakkab tersusun ada berapa kalimah di sini? 2. Berarti memenuhi syarat murakkab. Al-mufidu bil wad'i memberikan pemahaman. Saya mengucapkan Zaidun qaimun yang artinya Zaid orang yang berdiri. Sampean paham enggak? Paham. Berarti nek sampean paham, mandek sampai sini ku paham, berarti ini namanya bisa disebut kalam. Paham enggak? Mudah enggak? Tak kasih contoh lagi misalnya. Misalnya jika Ahmad nek kata-kata jika Ahmad datang, ada berapa kata? 3. 1, 2, 3. Memahamkan apa enggak? Betul. Karena datang kemana? Terus selain itu apa sih? Mergo sama enggak pahamnya mergonya apa sih? Ini tujuan datang kemana? Nah, selain daripada ini ada kata jika. Jika itu mesti butuh maka. Jika Ahmad datang, Ahmad datang terus nyapa? Pertanyaannya kan ngomong. Terus nyapa Ahmad datang? Ada apa setelah ini? Nah, maka mengucapkan kata jika Ahmad datang mandek sampai sini, ini tidak bisa memberi pemahaman sehingga ini bahasa Arabnya in ja'a Ahmad. Kalau di bahasa Arabnya in ja'a Ahmad. Nah, harusnya ada maka, misalnya jika Ahmad datang maka Zaid juga datang misalnya. Nah gini memahamkan ya benar. Ini memahamkan namanya jika mesti butuh maka. Nah, jika itu sebab, ini akibat. Ada sebab pasti ada akibat. Nah, jika berhenti pada jika Ahmad datang, ini tidak memberi pemahaman. Sehingga ketika ada kalimat seperti ini tidak bisa disebut kalam. Tidak bisa disebut kalam. Misalnya
apa ya? Misalnya kayak ini macamnya dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berapa ini memahamkan enggak? Paham enggak sampai? Paham. Berarti bisa disebut kalam. Nah, ini bisa disebut kalam. Tapi enggak misalnya ya. Misalnya Fatihah yang paling akhir mandek kan? Jika sini siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, satu sih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi ada orang baca Qur'ane siratal ladzina mandek. Itu artinya apa? Sirat itu artinya apa? Jalan alladzina orang-orang yang jalannya orang-orang yang sampean paham enggak maksudnya? Nah, karena ini tidak dilanjutkan, harusnya lanjut sampai sini. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, sing malah artinya jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. An'amta yang engkau beri nikmat kepada mereka. Itu paham, itu memahamkan. Tapi kalau berhenti sampai siratal ladzina, wong maca Qur'ane mandek sampai sini, siratal ladzin misalnya. Nah, mari ngono diterusne, an'amta alaihim. Iki maknanya apa? Siratal ladzin iku jalannya orang-orang yang apa? Yang ngapain ngono. Nah, ini berarti ini memang ini lafaz, ini ada dua kalimat, neng ini tidak memahamkan. Maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Dong ini ya, paham ya? Terus bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu, saya masalah isim. Fal ismu mongko utawi isim. Fal ismu mongko utawi isim iku yu'rafu. Fal ismu mongko utawi isim iku yu'rafu den weruhi apa isim. Iku yu'rafu den weruhi apa isim bil khafdi kelawan jer. Bil khafdi kelawan jer. Wa tanwini lan tanwin. Wa tanwini lan tanwin. Wa dukhulil alifi lan mlebune alif. Wa dukhulil alifi lan mlebune alif. Wal lami lan lam. Maksudnya mlebune alif lam. Wa huruful khafdi utawi pira-pira huruf jar. Wa huruful khafdi utawi pira-pira huruf jar Nang ngono tulisane wa huruf
Wa hurufil apa wa hurufu? Oh ini mana? Wa hurufil khafdi lan mlebune huruf jar, ora usah utawi berarti. Wa hurufil khafdi lan mlebune huruf jar. Wa hurufil khafdi lan mlebune huruf jar. Titik. Wa hiya utawi huruful khafdi. Wa hiya utawi huruful khafdi iku min huruf min wa ila lan huruf ila wa an lan huruf an wa ala lan lafat lan huruf ala wa fi lan huruf fi wis padha karo dhuwure wa rubba lan huruf rubba wal ba'u lan ba wal kafu lan la lan kaf wal lamu lan lam wa huruful qasami lan huruf sumpah wa huruful qasami lan huruf sumpah. Wa hiya utawi huruful qasam wa hiya utawi huruful qasam iku al wawu wawu wal ba'u lan ba wat ta'u lan ta. Nah, ini celengan ini. Pertama berkaitan dengan isim. Isim atau kata benda. Bagaimana cara kita mengetahui itu adalah isim? Cara mengetahuinya satu dengan mengetahui makna atau arti. Nomor dua, dengan mengetahui tanda-tandanya. Ini benar-benar isim atau tidak itu harus dibuktikan dengan tanda. Nah, tandanya isim apa ya? Nah, tanda isim satu farismu yu'rafu bil. Yang pertama bil khafdi. Pertama menerima i'rab jar. Lagi penjelasannya kayak i'rab jar. Nomor dua tanwin, terus masukkan al, terus apa? Huruf jar. Masukkan huruf jar. Masukkan huruf jar. Nah, huruf jar itu apa saja? Min, ila, an, ala, fi, rubba, wal baru maksud bi, wal kafu, ka, wal lamu, li, kadang la, wa huruful qasam. Huruful qasam ini kayak Allahi billahi, sing artinya demi. Nah, kok bisa isim itu bisa diketahui dengan makna? Ya memang begitu. Contoh kata kitabun itu artinya apa? Kitab atau buku. Benda atau bukan? Benda. Yus berarti kita anggap kalau kita cari di kamus kitabun artinya buku atau kitab. Yus berarti itu isim. Bang. Misalnya anak-anak kolamun artinya pena.
Ya wes, kalau itu maknanya pena berarti tidak terikat dengan waktu, ya berarti itu isim. Tapi nanti ini cara pertama sih paling gampang. Neng tidak semua ini bisa dipraktekkan, tapi harus bisa benar-benar dibuktikan dengan tandanya. Tandanya nanti melihatnya di mana? Ya ini dari keempat tanda ini versi Jurumiyah. 1 menerima i'rab jar, 2 tanwin ada al atau kemasukan huruf jar apa saja, salah satu di antara ini. Nah, kitabun itu artinya buku. Tapi sampean harus membuktikan kalau ini isim itu harus memenuhi salah satu dari tanda ini. Apa kira-kira? Tanwin. Kitabun, tanwin. Kolamun, tanwin. Berarti fix kalau ini adalah isim. Nah, saya mau coba Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia ada terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari sekian arti itu ini tidak kira-kira terjemahan yang mengarah kepada kata kerja. Atau kata benda semua. Ya, ada yang mengarah ke kata kerja, satu ayat ada enggak. Berarti lek bingung harus dicari tahu tandanya. Ada bismi, ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Bismi itu ada ba, ini ada ba, ini ada 2 kata plus ismi. Terus ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Bismi menurut sampean ini masuk isim enggak? Bisa dimasukkan isim enggak? Pakai tanda apa? Allah bisa dimasukkan isim enggak? Tandanya apa? Al. Ar-Rahman bisa dimasukkan isim enggak? Bisa. Tandanya al. Ar-Rahim tandanya terus mari apa? Itu dasar tadi. Jadi sampean harus benar-benar mengetahui kalau intine nahwu iku, intine iso nahwu iku mung siji. Dasarane sampeyan harus benar-benar bisa membedakan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, mana kalimat huruf. Wis lek sampeyan iso iku, bar kuwi iso lanjut ke tahap selanjutnya. Ning lek sik bingung, mandek sampai siku sik. Mergo lek masalah wis bahas i'rab, bahas tarkib kok bingung, mesti bingung. Ditanyakan?